Judson van Deventer terlahir di sebuah peternakan. Judson belajar melukis, mempelajari seni, dan kemudian menjadi guru kesenian. Namun Allah mempunyai rencana yang lain bagi hidupnya untuk memberitakan kabar sukacita bagi sesamanya. Teman-teman Judson telah memenuhi panggilan Allah dan mereka menikmati pelayanannya. Maka mereka mengingatkan Judson agar terlibat dalam memberitakan kabar sukacita. Sesungguhnya bagi Judson, ia merasakan dorongan Allah yang kuat memanggilnya, tetapi sulit baginya untuk melepaskan kesenangannya mengajar kesenian. Judson pun bergumul dengan Allah, tetapi akhirnya ia menulis, "Saat yang sangat penting dalam hidupku telah tiba, dan aku berserah penuh pada Tuhan." Dalam perenungan, kita mungkin tidak dapat membayangkan betapa hancurnya hati Abraham ketika Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak putranya. Allah berfirman, "Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran." Kejadian 22 ayat yang kedua. Kita mungkin bertanya pada diri kita sendiri, hal berharga apa yang Allah minta untuk kita persembahkan? Meski kita tahu bahwa akhirnya Allah melarang Abraham, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia." Kejadian 22 ayat yang ke-12. Intinya sangat jelas. Abraham bersedia menyerahkan hal yang sangat berharga baginya, yaitu anak satu-satunya yang lama didambakannya dan sangat dicintainya. Abraham mempercayai Allah akan menyediakan di saat Abraham menjawab panggilan yang teramat sulit baginya. Karena bagi Abraham, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Demikianlah hal itu terjadi. Kejadian 22 ayat yang ke-14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Pemberian dan persembahan adalah hal yang sangat berbeda, karena pemberian merupakan hal yang sukarela, tetapi persembahan merupakan kewajiban umat bagi pribadi yang agung mulia, dan dialah Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Persembahan atau dikorbankan bukan kolekte, karena kolekte adalah sumbangan sukarela atau pemberian sukarela, seperti kita memberikan beberapa lembar uang kita untuk pengemis. Kita sering mengaku mengasihi Allah, tetapi apakah kita bersedia mengorbankan yang paling berharga dalam hidup kita? Maka akhirnya Judson van Deventer memenuhi panggilan Allah untuk terlibat dalam memberitakan kabar sukacita, dan kemudian ia menulis himne favorit, "I Surrender All", berserah pada Yesus. Judson memiliki banyak murid. Salah satu muridnya adalah seorang pemuda bernama Billy Graham, yang kemudian sangat terkenal di dunia sebagai pemberita Injil. Rencana Allah bagi hidup kita memiliki maksud yang tidak dapat kita bayangkan. Allah rindu umatnya bersedia menyerahkan apa yang paling disayanginya. Setidaknya itulah yang dapat kita lakukan, karena Allah sendiri tidak menyayangkan anaknya yang tunggal bagi keselamatan kehidupan kita dalam relasi dengan Allah. Yohanes 3 ayat 16. Pertanyaannya, apa panggilan Tuhan bagi hidup Bapak Ibu Saudara? Apa yang mungkin perlu Bapak Ibu Saudara korbankan bagi Allah? Dan bagaimana cara kita merespon panggilan Tuhan untuk melayani Allah lebih lagi dengan sepenuh hati? Jangan
abaikan panggilan Tuhan selagi kita masih tinggal dalam dunia ini. Saya Pendeta Yoga Wiono dalam Senandika Gembala GKO.